wajah menghadap kiblat. Selama ini kebanyakan orang menghadap bawah, ya, banyak sekali. Jadi kita hanya jauh dari sunnah Rasul, makanya jadi penyakit, ya, banyak sekali. Itu dari masalah sholatnya, belum jalannya. Jalan Rasul kemarin seperti apa? Seperti menuruni bukit. Artinya mana yang kena dulu? Tumitnya dulu. Terus jarak mendekat tapi berjarak, insyaallah. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rasa syukur di hati, di lisan, di hati dan di amal, karena yang Allah akan tambahkan kenikmatan sesuai di Al-Quran dijanjikan. Barang siapa yang senantiasa bersyukur kemudian ditambah, dan syakartum azidanakum. Itu kalau tiga-tiganya, ya. Bersyukur di lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur di hati dengan apa kemarin? Gimana caranya bersyukur dengan hati? Dengan meyakini bahwa tidak semua nikmat yang kita rasakan dikasih ke orang lain, ya. Misalnya sekarang kita mau mensyukuri nikmat sehat biar ditambah sehatnya, kan gitu. Gimana caranya? Yakini bahwa sekarang kita sehat, orang lain ada yang terbaring di rumah sakit, gitu ya. Apalagi nikmat punya keluarga atau cucu atau anak-anak yang soleh. Nah, sebagian ada orang lain yang pusing ya menghadapi anaknya atau cucunya yang tidak soleh atau belum soleh. Bukan nakal ya, belum soleh. Jadi cara mensyukuri kita supaya di dalam hati itu tumbuh rasa syukur adalah dengan meyakini apa yang kita syukuri itu tidak semua orang kasih, ya. Termasuk hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kajian. Walau mungkin ada yang mau datang tapi Allah kasih kesibukan. Biasanya Pak Yai Nur ya bersama kita, tapi Pak Yai Nur sekarang ada amanah yang lain. Begitu terus. Ya, jadi apa yang kita dapatkan tidak dikasih ke semua orang, maka kita syukuri, ya. Syukur alhamdulillah. Kita dikasih kesehatan, kita dikasih ilmu, kita dikasih kesempatan untuk ibadah. Padahal ada orang lain yang mungkin sedekahnya lebih banyak, ya, ibadahnya lebih bagus, hafalan Qur'annya lebih fasih dari kita. Kita ini siapa gitu ya, tapi Allah kasih. Allah kasih, sementara mungkin yang ibadahnya lebih bagus malah sekarang lagi diuji dengan sakit. Jadi kita syukuri. Yang ketiga, kita bersyukur dengan amal. Nah, ini yang paling berat ya, amal, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala bukan, ya. Coba Bapak Ibu, bertakwa itu apa sih? Menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya, dijauhin. Larangannya harus ditepati. Ayo ya, larangannya itu harus dijalankan dan ditaati, bukan dijauhi. Kalau dijauhi berarti ditinggalkan dong. Misalnya kita dilarang makan babi, ditaati apa ditinggalkan? Ditaati. Jadi yang namanya bertakwa itu menjalankan seluruh perintahnya dan mentaati seluruh larangannya, bukan menjauhi. Kalau pakai kata menjauhi, begini harusnya: mentaati atau menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ya, makan babi dijauhi babinya, tapi larangannya itu ditaati. Jadi hati-hati, jangan-jangan kita selama ini salah sama anak-anak kita sehingga anak kita tertanam di alam sadarnya sehingga selalu bermaksiat. Kenapa? Karena kita mengajarkan bertakwa itu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadinya larangannya dijauhi, bukan ditaati. Yang dijauhi itu apa-apa yang dilarang, itu dijauhi. Tapi kalau larangannya ditaati, ya. Hati-hati bahasanya ini. Ya. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menghidupkan sunnah-sunnah beliau sehingga kita bisa mendapatkan syafaat beliau bahkan sebelum akhir zaman. Salah satunya adalah dengan manfaat kesehatan. Jadi kesimpulan kita selama kajian ini beberapa kali, insya Allah hari ini terakhir ya di bulan Ramadan. Ya, insya Allah nanti sempat ngobrol dengan Pak Yenur, gimana kalau ke depan sebulan sekali atau 2 bulan sekali tetap kita adakan. Ya mudah-mudahan ya, apa 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Nah itu kita dalam satu seri ini sudah banyak bicara tentang kesehatan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu sekalian? Satu, tidak ada orang yang sehat. Yang ada cuma orang belum sakit, ya. Ini yang begini ini masih bisa lari-lari, bisa ketawa-ketawa, masih bisa makan sate, masih bisa makan emping gitu ya. Ini cuma belum sakit, bukan sehat gitu ya.
Karena kenapa? Terbukti yang tadinya umur 25, 30 masih kelihatan sehat, nanti umur 40 asam urat sudah keluar. Ya, darah tinggi sudah mulai ada. Nanti umur 50, 60 lutut sudah mulai goyang, kan gitu. Jadi orang itu bukan sehat sekarang, sehat itu sudah punah. Cuma belum sakit. Nah, pertanyaannya kenapa belum sakit? Masih ingat kemarin surat Atin, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang di bawah summa radadnahu asfala safilin. Yang satu ayat ini manusia terbaik, yang satu sangat hina, pol bawah. Ya. Apa batasnya? Kesimpulannya Quran, ya, dan sunnah Rasul. Jadi kesimpulannya kita ini hidupnya berantakan, banyak masalah, termasuk di bidang kesehatan. Kita tidak sehat hanya karena tidak mengikuti Rasul, ya, sunnahnya Rasul. Contohnya kemarin waktu sholat, ya, sholat ketika di hadisnya sudah jelas bahwa seluruh badan menghadap kiblat. Nah, kita kakinya tidak menghadap kiblat, terbuka, ya. Itu contohnya. Terus apalagi di hadisnya mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau setinggi telinga. Ya, kita enggak cuma asal-asalan itu. Salam gimana salam? Menoleh sampai terlihat pipinya. Kita nolehnya cuma assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak sehat. Padahal kalau gini, aduh enak sekali nih. Yang tengeng-tengeng habis tidur tuh, ya, sampai terlihat pipinya. Apalagi kemarin rukunya kalau disiram air di punggungnya Rasul, airnya tidak mengalir, artinya datar. Kepala, wajah menghadap kiblat. Selama ini kebanyakan orang menghadap bawah, ya, banyak sekali. Jadi kita hanya jauh dari sunnah Rasul, makanya jadi penyakit, ya, banyak sekali. Itu dari masalah sholatnya, belum jalannya. Jalan Rasul kemarin seperti apa? Seperti menuruni bukit. Artinya mana yang kena dulu? Tumitnya dulu. Terus Rasul jalannya tidak loyo, tidak pelan, ya. Orang Jawa jalannya gimana? Blontrak, terus sambil ngobrol, ya. Jauh, ya, jauh dari sunnah Rasul. Makanya kalau yang sudah ke tanah suci pasti sudah pernah lihat, ya, tukang dorongnya kursi roda. Nah, ada yang pelan nggak? Nggak ada, ya. Cap gitu. Karena ngejar ya proyek, ya, biar cepat selesai. Walau alam. Yang jelas saya alhamdulillah kalau saya hitung-hitung Bapak Ibu sekalian sudah mungkin 70-an kali, ya, 77 kali saya bolak-balik ke tanah suci. Mungkin setahun kalau nggak pandemi 3 kali 4 kali setahun itu. Saya sering sekali mendampingi jamaah dan sering mendampingi jamaah kalau sakit ke rumah sakit di Mekah maupun di Madinah itu. Nah, saya cerita, ya, kemarin yang sudah ikut kajiannya di rumah sakit di Mekah Madinah jarang orang sakit yang orang Arab. Isinya rumah sakit orang Indonesia. Adapun orang sakit orang Arab itu ya karena kecelakaan, jatuh, kecelakaan kerja gitu, ya, bukan yang sakit. Jarang orang Arab tuh menginap di rumah sakit gara-gara sakit kolesterol gitu, darah tinggi kan. Padahal makanan mereka luar biasa, ya. Jadi kesimpulannya sampai sejauh ini kita sudah belajar bagaimana berjalannya Rasul. Duduk juga sudah, ya, kemarin, ya. Duduk tidak boleh bersandar di kedua tangan, gitu, ya. Tidak boleh bersandar di sebelah kanan. Duduknya. Tapi kok orang Jawa nggak sopan, Ustadz? Nah, ini, ya. Antara syariat dengan adat itu kadang-kadang memang agak selisih, ya. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan, ya. Kalau nggak ada orang kita gitu. Kalau banyak orang sementara mungkin kok banyak yang protes, udah ngalah dulu, ya. Insya Allah, ya. Ya, jadi termasuk bersila, misalnya bersila yang bagus di waktu subuh sampai syuruk, ya, ada ternyata, ya. Jadi Rasul sudah di luar itu Rasul jarang bersila, ya udah jangan bersila. Nah, jadi kesimpulannya ini kita baru bahas tentang sholat, jalan, duduk, ya. Masih banyak, ya, kajiannya, ya. Makannya, tidurnya, apalagi cara pikirnya, cara merespon orang, itu bagaimana kalau dihina, banyak sekali. Nah, memang setelah saya teliti di ribuan pasien yang datang ke klinik kita, akhirnya itu kesimpulannya cuma seperti itu, bahwa kehidupan kita jauh dari sunnah Rasul, sehingga apapun dalam segmennya termasuk kesehatan jadi error semua, Nah, makanya di klinik saya kita sebut pengobatannya dengan fitrah healing.
atau penyembuhan fitrah. Jadi kalau ditanya, dok, ini pengobatannya belajar di mana? Saya nggak belajar di mana-mana. Karena tugas kita cuma mengembalikan posisi kita kembali ke fitrah. Jalan tuh fitrahnya gimana? Ya begitu, Rasul udah nyontohkan, ya kan? Tidur tuh gimana fitrahnya? Ya begitu. Gitu. Sekarang kalau kita misalnya ngomong asma, nuhun sewu yang bapak-bapak misalnya ngerokok, kan sudah kita bahas kemarin ya, ngerokok. Kita tidak membahas dia halal atau haram, karena ada yang bilang haram, ada yang halal, itu udah kita nggak bahas. Tapi kita ngomong fitrahnya. Fitrah paru-paru dapat asap, dapat panas, apa dapat oksigen? Itu ya, secara fitrah paru-paru itu dapat oksigen, bukan dapat panas apalagi asap. Dan kita tidak bahas halal haramnya ya, tapi kita fitrah, sehingga kalau kita tidak fitrah nanti akan timbul masalah. Ya, TBC lah, apa semua ya. Jadi kita bahasanya, itulah kenapa dalam Al-Quran jelas sekali kita diperintahkan makan makanan yang halal dan toyib, ya, halalan toyiban, bukan pakai dan lagi, halalan toyiban, nyambung katanya. Artinya nggak boleh dipisah nih toyib. Jadi kita ini cuma ngomong halal, 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 nggak bisa, harus toyib juga. Apa itu toyib? Sesuai fitrah, ya, sesuai fitrah. Rokok halal Ustadz, ada Ustadz yang bilang gini, silahkan ya, tapi toyib enggak, gitu ya, tapi toyib enggak. Contoh Bapak Ibu kalau masalah makanan ya, ada ayam dipelihara dengan cara yang baik, dipotong dengan basmalah, dimasak yang baik, halal apa haram? Halal. Ada ikan ditangkap oleh nelayan yang soleh, diolah juga dengan bumbu yang organik, halal apa haram? Halal. Tapi kalau makan keduanya halal, tapi tidak toyib. Karena Rasul bilang tidak boleh mencampur makanan dua jenis, ya, satu jenis laut, satu jenis darat. Makanya kalau ada kondangan Bapak Ibu pilih ya, jangan udang diambil, rendang juga diambil. Yo halal tapi tidak toyib, di badan pasti ada masalah. Nah, misal teh halal dan toyib? Halal dan toyib. Tapi kalau yang minum orang sakit, sedang meriang, sedang flu, dia halal tapi tidak toyib, karena dia herbal dingin teh itu. Buah halal dan toyib, tapi kalau kita bawa oleh-oleh untuk orang sakit di rumah sakit, tidak toyib bagi si sakit, karena kalau orang sakit makan buah-buahan yang berair itu tambah sakit dia. Jadi banyak ya pelajarannya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, banyak sekali yang masuk ke WA saya, Ustadz, banyak yang masuk, Ustadz ulangin lagi praktek sholatnya, ulangin lagi praktek jalan Jawa, bisa 1 hari nanti itu nggak habis ya. Nanti kapan-kapan lah kita ulangi, yang penting disampaikan dulu ya. Jadi kita minimal Bapak Ibu sholatnya sudah bisa kita perbaiki, jalannya juga diperbaiki, cara duduknya juga kita perbaiki, karena ini yang paling banyak menyebabkan error. Kenapa saya belum membahas makanan dulu Bapak Ibu sekalian? Karena di surat Al-Mu'minun itu jelas urutannya ya, bahwa manusia berkembang itu dari nutfah, alaqah, mudghah, izoman lahman. Ya, izoman lahman. Makanan itu akan mempengaruhi nutfah, alaqah, mudghah. Makanan akan mempengaruhi nutfah, alaqah, mudghah, sel dan sistem organ atau sistem dalam. Tapi kalau masalah duduk, cara sholat, cara jalan itu langsung mempengaruhi yang paling dasar di surat Al-Mu'minun, yaitu izoman lahman, masalah tulang dan otot. Jadi selama tulang dan otot ini bermasalah, maka makan apapun tidak efektif. Ini jawaban kenapa ada orang yang, Ustadz, saya sudah minum madu kok demam saya nggak turun-turun, yang itu minum madu 1 sendok kok sembuh. Ya, bukan madunya yang salah. Yang satu sistem tubuhnya sudah fitrah, yang satu sistem tubuhnya belum fitrah. Contoh begini Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya kita memahami kenapa saya ajarkan dulu masalah gerakan-gerakan harian. Karena ada yang protes di WA saya, Pak, Ustadz, makanan itu lebih berpengaruh pada kesehatan, kenapa tidak dibahas makanan dulu? Enggak, yang paling berpengaruh itu izoman lahman. Lihat surat Al-Mu'minun. Contoh ya, begini, Pertamax sama bensin atau Pertalite, bagus mana Pak? Bagus Pertamax kan? Bagus Pertamax, lebih mahal juga. Tapi kalau Pertamax diisi di motor yang mesinnya kotor atau mogok, sementara Pertalite diisi ke motor yang baru keluar dari dealer, mana yang lebih bagus efeknya? Paham ya? Jadi kalau Bapak Ibu sakit, kalau Bapak Ibu ada keluhan, jangan ujuk-ujuk tanya obatnya apa.
Ini kesalahan terbesar umat kita. Herbalnya apa gitu. Karena percuma selama sistem tidak selama zaman lamanya, selama sistem kita tidak bekerja dengan baik, mau minum madu 1 ton pun 1 truk itu nggak sembuh, Pak. Ya. Jadi jawabannya itulah kenapa saya sanjang dengan Kiai Nur kemarin, kenapa nggak makanan dulu Ustaz? Banyak jamaah yang minta makanan. Enggak, Pak. Makanan Anda benar, tapi sistem tubuh salah, tetap aja error. Ya, contoh, apakah semua yang makan emping itu sakit asam urat? Tidak. Bedanya di mana? Yang makan emping yang sakit asam urat itu sistem tubuhnya bermasalah. Sehingga ketika makan emping harusnya diproses oleh tubuh, kemudian sisa-sisanya itu dibuang lewat pipis, dia nggak bisa, ada yang macet sistemnya sehingga numpuk di otot, jadilah asam urat. Orang yang sini sistem tubuhnya beres, makan emping nggak ada masalah, gitu ya. Kebayang ya. Jadi kita nggak bahas dulu orang sakit ini boleh makan apa Ustadz, mas ini obatnya apa, herbalnya apa, itu belakangan. Yang paling penting sekarang perbaiki dulu sistem, dan sistem itu harian. Sholat, jalan, duduk, ya, tidur termasuk ya. Tapi tidur ya nggak begitu ini karena kita nggak gerak ya. Jadi saya lebih banyak ke sholat, jalan dan duduk. Nah, harapan saya Bapak Ibu, setelah kita kajian beberapa kali ini, saya masih melihat nih, mungkin sudah tahu ilmunya tapi belum biasa. Jadi ketika sholat lupa juga. Saya lihat, ibu itu kayaknya udah rutin ikut, bapak itu kok rutin, kok sholatnya masih gitu ya gitu. Saya kadang-kadang lihat. Atau jalan ini yang paling lemah. Kalau sholat mulai banyak, yang saya lihat udah mulai lurus, alhamdulillah mulai. Tapi kalau jalan ini kayaknya masih wong Jawa banget gitu ya, santai gitu, jalannya belum, duduk juga belum terbiasa. Nah nanti dibuka lagi catatannya, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan kita semua. Nah karena ini hari terakhir dalam bulan Ramadan ya, bahaya kalau hari terakhir. Di bulan Ramadan kita kajian. Dari kajian-kajian yang kemarin ada yang mau ditanyakan nggak, Bapak Ibu? Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, saya mau menyampaikan satu hal yang mungkin Bapak Ibu jarang tahu ya, jadi supaya sebagai penutup nanti kita bisa tahu. Ya Pak, silakan. Ustaz dulu. Waalaikumsalam. Ya. Ini masalah pertanyaannya Bu, apakah waktu sujud ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Nah, aslinya hadisnya tidak dibedakan. Hadisnya itu cuma dikatakan kalau Rasul sujud begini, maka dan tidak ada hadis yang mengatakan begini. Khusus perempuan nyontoh Rasulnya beda, itu nggak ada. Jadi pada prinsipnya sama, tapi beberapa fatwa ulama ada yang membedakan. Nah, jadi semakin kesini mungkin kan situasi sudah berubah. Mungkin zaman dulu orang bajunya seperti apa, sekarang bajunya seperti apa. Nah, untuk supaya lebih aman, jadi ada yang menyarankan untuk menutup. Karena kalau begini nanti resiko kan. Ada yang mengartikan ketika Rasulullah bersujud, tangannya terbuka sampai kelihatan ketiaknya. Nah, ada yang mengartikan, nah kalau perempuan gitu kelihatan ketiaknya gimana? Gitu. Maka berarti harus ditutup. Ada ulama yang gitu. Jadi monggo ya. Kita sudah pernah bahas sebelumnya dengan Ustadz Nur, kalau masalah khilafiyah mazhab ini semua benar, silahkan dimanfaatkan mana yang paling cocok ya. Tapi kalau hadis aslinya tidak ada dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Itulah kenapa Ustadz Adi Hidayat itu kalau beliau ceramah nggak ada. Termasuk misal ke masjid ya, kalau ulama kita di Indonesia dulu mungkin karena situasi belum aman ya, masih zaman penjajahan atau di mana-mana masih gelap, belum kayak sekarang. Dulu ulama kita mengatakan yang wajib ke masjid itu laki-laki untuk sholat wajibnya, sementara perempuan sebaiknya di rumah. Padahal kalau hadis aslinya yang sholat di rumah itu sholat sunnah, tidak dibedakan perempuan sama laki-laki. Sehingga Ustadz Adi Hidayat pernah ngomong, di zaman sekarang yang semuanya sudah aman gitu ya, semua jalan terang, tidak seperti zaman dulu lagi, perempuan juga wajib ke masjid. Nah ini kan ada dua pendapat jadinya, monggo ya, semua yang paling cocok yang mana.